Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arkan Zafrandiana dari FTK Fiskal 24 dengan NRP 3 digit NRP terakhir 164. Kenalkan nama gue Kemal Muhammad Kemal Rauf dari Teknik Meteorologi angkatan 23 MT25 dari dengan RP akhir 128. Ini KTM gue ya. Oke Mas Kemal, jadi aku mau nanya sih, Yo. mau nanya nih, apa sih itu etika dan etiket Mas? Ya pertama kita dari etika dulu ya. Etika menurut pandangan aku ya itu adalah sebagai bentuk pola pikir dimana itu tuh mempelajari terkait dengan nilai-nilai atau norma pada kehidupan sehari-hari. Nah etika ini lebih secara garis besar tuh mempelajari kayak baik atau salahnya perilaku manusia. Nah ini tuh tapi bersifat universal dan mutlak. Maksudnya itu gimana? Maksudnya tuh ya itu depends ke orang itu sendiri. Kayak menurut itu etika tuh kayak gimana sih dan etika bagi setiap orang tuh berbeda-beda karena pola pikir manusia itu dinamis, banyak yang berbeda. Nah, contohnya kita langsung kasih contoh aja ya. Contoh etika tuh kayak misalnya berperilaku jujur, taat lalu lintas, nggak kenal pot brong. Nah itu adalah contoh etika terhadap lingkungan. Terus ada etiket. Etiket itu apa sih? Etiket itu menurut aku ya, setahu aku itu adalah aturan. Sebenarnya hampir sama bentuk etika dalam hal definisinya, cuman kalau etiket ini lebih tertarik atau mencakup dari tradisi atau budaya dari sebelumnya. Nah itu misalnya apa sih? Itu kayak kalau misalnya di kita tuh sekarang namanya tuh kayak manner itu adalah etiket. Misalnya contohnya kita kalau minta bantuan ke orang itu diawali dengan kata tolong, habis itu selalu bilang makasih kalau misalnya dikasih bantuan, terus nggak berbicara pada makan. Nah itu lebih ke manner. Nah oke nih, kan tadi udah pertanyaan pertama, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Itu di mana sih kita harus menerapkan etika dan etiket itu tersendiri Mas Kemal? Tadi kan udah dijelasin apa itu etika dan etiket. Sekarang kita nanya terkait dengan gimana kita ngelakuin etika dan etiket ya, kayak kapannya sih. Kalau tempatnya, kalau dari etika itu sendiri itu tuh kita ngelakuin itu di mana aja dan itu tuh setiap hari-hari itu pasti bakal kita lakuin. Dan kalau misal lebih dimasukin lagi ke dalam, etika itu dilakuinnya kayak misalnya di lingkup kuliah misalnya. Nah itu ibaratnya jangan nggak telat dalam masuk kelas, terus nggak telat mengumpulin tugas, terus kayak berbicara sopan kepada dosen dan sebagainya, itu adalah etika. Nah kemudian kayak misalnya di lingkungan kampus nih nggak ngerokok ambil jalan, habis itu ngerokoknya di tempat yang ditentukan, terus kayak nggak ngebut-ngebutan, nggak ugal-ugalan dan sebagainya. Terus kalau misalnya etiket itu sebenarnya dilakuinnya juga seperti sama kayak etika, tapi itu berdasarkan keputusan yang mutlak. Jadi berdasarkan dengan individu itu sendiri. Jadi kalau misalnya emang lagi makan nih misalnya, nah lagi makan terus dijaga sopan santunnya, kayak mannernya lah, kayak table manner dan lain sebagainya itu penting karena itu bisa dilihat dari aktivitas kita, kebiasaan kita lah. Jadi terbentuk dalam etiket itu sendiri. Kayak misalnya kita lagi makan, kita nggak ngomong, terus kita kayak berbicara minta tolong dan sebagainya dan mengucapkan makasih. Oke Mas Kemal, sekarang ke pertanyaan ketiga, itu kapan sih kita harus menerapkan etika dan etiket itu sendiri Mas Kemal? Kalau dari tadi kan nanya ada di mana kan, kalau misalnya kapan ya itu baik lagi, kapan itu bisa kita lakuin sehari-hari juga, bahkan kalau kita nggak lakuin juga nggak apa-apa, tapi baik lagi kayak kita lihat lingkungan dan kondisi itu sendiri. Kayak misalnya etika, kapan kita harus melakukan etika? Itu kalau misalnya emang kita dituntut untuk melakukan etika itu sendiri. Kayak misalnya kita bilang ngucapin minta tolong, kita berbuat baiklah kepada teman kita dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya sama teman kita udah ngerasa deket dan lain sebagainya, itu menurut aku ya etika juga perlu ada sih, walaupun emang udah deket kan. Kalau misalnya etiket itu sendiri kapan dilakuinnya itu ya pada saat keputusan dia tuh mau melakukan etiket itu sendiri. Kayak misalnya pilihan dia nih, dia mau makan sambil ngomong atau makan doang, itu terserah dia. Cuman baik lagi itu menganut dengan etiket. Nah yang dimana itu baik lagi ya ke manners dalam orang itu, etiket dalam orang itu, dan itu penting banget buat value dari diri kita. Nah oke nih, tadi kan kita udah ada 3 pertanyaan, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu siapa yang harus menerapkan etika dan etiket itu sendiri Mas Kemal? Oke, siapa yang harus melakukan etiket? Jujur semua individu, semua manusia itu harus melakukan etika dan etiket karena seberjalanan kehidupan ini harus dibutuhkan adanya etika dan etiket, dimana semua orang itu bakal hidup secara harmonis dan secara berketergantungan dan secara saling berkomunikasi, itu sangat membutuhkan etika dan etiket. Itu untuk menjawab
siapa sih yang harus melakukan itu, dan dari diri kita sendiri itu wajib juga melakukan etika dan etiket. Dan dalam pertanyaan yang apa tadi, Kepada siapa? kepada siapa kita harus melakukan itu, ya baik lagi karena kita harus melakukan itu atas dasar diri kita sendiri dan semua individu, maka kita juga harus melakukan itu kepada semua orang, di mana etika dan etika itu berlaku pada semua orang. Nah oke, sekarang kita ke pertanyaan kelima nih. Kenapa sih kita harus menerapkan etika dan etiket itu sendiri, Mas Kimo? Oke, mengapa kita harus melakukan etika dan etiket? Tadi sebelumnya udah aku singgung berkali-kali ya. Ngapain sih kita harus melakukan etika dan etiket? Kayak dari tadi aku ngomong panjang lebar apa, kenapa, di mana, dan siapa. Sekarang aku menjawab terkait dengan mengapa. Pertama, dari etika dulu, fungsinya kita ngelakuin etika tuh apa sih? Fungsinya kita punya etika tuh apa sih? Yang pertama, itu ngebentuk karakter kita sendiri. Jadi kita ngebantu seorang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur dan paham terhadap suasana. Terus kita juga bisa membangun kepercayaan dengan orang lain. Dimana kalau misalnya kita punya etika, orang lain tuh bisa percaya sama kita. Jadi bisa korelasinya juga dengan korelasi kita terhadap komunikasi terhadap orang-orang di luar sana. Terus juga mencegah tindakan yang merugikan lah, kayak misalnya contohnya emosi yang sesaat dan sebagainya. Kalau misalnya kita beretika, itu emosi yang sesaat atau pala panas ya, kalau bisa dibilang ya, pala panasnya itu nggak terjadi lah. Terus juga menciptakan lingkungan yang harmonis. Tadi juga aku bilang kan, kalau kita beretika itu menciptakan hubungan yang harmonis. Terus kalau dari etiket, mengapa sih kita harus melakukan etiket? Itu yang pertama, kita bisa memelihara hubungan baik nih antara kita dengan orang lain. Jadi kita mempunyai hubungan yang baik dan terjaga untuk kedepannya. Terus yang kedua, menciptakan suasana yang nyaman. Dimana kalau misalnya kita melakukan manner atau etiket itu sendiri, itu kita menciptakan suasana yang nyaman. Jadi kayak saling nyaman lah dalam suasana itu sendiri. Terus kita tuh juga meningkatkan percaya diri. Kalau misalnya kita punya manner dan sebagainya, kita tuh bisa meningkatin percaya diri kita terhadap diri kita sendiri. Kayak kita ngelakuin apa-apa, kita tuh berani karena kita mempunyai etiket itu sendiri atau manner. Terus juga menghindari kesalahpahaman. Dimana kalau misalnya kita melakukan suatu hal dengan melakukan tidak dengan manner ya, itu bakal banyak banget kesalahpahaman yang terjadi. Itu aja sih. Oke Mas Kemal, ini pertanyaan terakhir. Itu bagaimana sih cara kita untuk menerapkan etika dan etiket itu tersendiri, Mas Kemal? Bagaimana sih kita harus cara melakukan etika dan etiket itu sendiri? Yang pertama, etika itu sebenarnya bisa dari pembelajaran hidup, seperti kayak pengalaman, terus pendidikan moral, dan juga refleksi terhadap pengalaman sebelumnya. Dari kesadaran dari nilai-nilai tersebut itu bakal menimbulkan kesadaran bagi kita terhadap dengan etika itu sendiri. Kayak misalnya kita tahu nih, kemarin itu kita salah, jadi kita tahu yang benar ke depannya itu seperti apa dalam perilaku kita. Terus kalau misalnya etiket, itu tuh adalah menurut aku ya, itu dipelajari berdasarkan pengamatan ya. Jadi kita ngeliat orang ini punya manners kayak seperti ini. Dan menurut kita, itu tuh bagus dilakukan, dan itu sangat sopan untuk dilakukan. Mengingat dari budaya atau tradisi yang Indonesia ini berikan. Jadi dari situ, dari kita melihat orang, itu tuh kita bisa merefleksikan apa yang mereka lakukan. Ya, misalnya contohnya apa yang dilakukan orang tua, teman, guru dan sebagainya, itu kan pasti mereka bermanner dan beretika kan. Nah dari situ kita bisa melihat atau mencontohkan juga etiket yang mereka berikan. Gitu. Sering diwakilin lah sama teman-teman juga kan, biasanya teman-teman juga bermanner dan sebagainya. Oke, jadi di sini aku ingin menyampaikan rangkuman aku terhadap wawancaraku bersama Mas Kemal, anak teknik material metalurgi angkatan 23. Jadi aku wawancarai Mas Kemal itu bertanya soal etika dan etiket. Jadi ini adalah rangkumanku. Etika itu adalah nilai atau moral di kehidupan kita sehari-hari. Sementara etiket itu hampir sama seperti etika, tetapi itu dilakukan pada spesifik tempat tertentu dan tergantung pada tradisi dan budaya sebelumnya. Lalu kita ini atau semua manusia yang ada di muka bumi ini, semua individunya itu harus melakukan etika dan etiket. Kenapa? Karena sangat penting. Nah, kenapa sangat pentingnya? Karena itu merupakan penilaian orang terhadap value yang kita punya. Sekian, terima kasih.